Selamat datang kembali dalam video pembelajaran daring untuk mata kuliah Aljabar Linear yang diselenggarakan di program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana operasi baris atau operasi kolom elementer itu memiliki pengaruh terhadap determinan dari matriks. Seperti biasa, materi ini saya adaptasi dari buku Elementary Linear Algebra karya Ron Larson. Nah, misalnya kita punya dua matriks, di mana matriks B ini diperoleh dari operasi baris elementer atau operasi kolom elementer yang kita lakukan terhadap matriks A. Maka berlaku hal ini. Pertama, determinan dari matriks B adalah negatif dari determinan matriks A apabila matriks B didapatkan dengan kita melakukan row switching atau pertukaran baris pada matriks A. Dari matriks A ya. Jadi matriks A ada dua baris, kita pertukarkan posisinya. Itu menjadi matriks B, maka berarti determinan matriks B adalah negatif dari determinan matriks A. Nah, selanjutnya determinan matriks B itu sama dengan determinan matriks A apabila matriks B ini kita dapatkan dari kita menjumlahkan ya sebuah baris atau sebuah kolom ke baris lainnya atau kolom lainnya. Ya, jadi sebuah baris kita kalikan juga ya. Misalnya itu berlaku juga apabila matriks baris atau kolom dari sebuah matriks kita kalikan dan kita jumlahkan ke baris atau kolom lainnya. Karena kan kalau kita menjumlahkan baris ke baris lainnya itu sama dengan sebenarnya matriks barisnya itu kita kalikan 1. Kalau kita kalikan 2 dan seterusnya, kita jumlahkan ke baris lainnya, maka hal itu juga sama, dan determinan dari matriks B sama dengan determinan dari matriks A. Nah, yang ketiga, ya, apabila matriks B itu didapatkan dari perkalian salah satu baris atau salah satu kolom dari matriks A dengan sebuah konstanta C, maka determinan dari matriks B ya adalah C kali determinan dari matriks A. Nah, oke. Kita punya dua matriks seperti ini ya. Sebenarnya kalau sebenarnya matriks B ini adalah saya dapatkan dari operasi baris elementer terhadap matriks A sampai dia menjadi matriks segitiga atas. Nah, ini adalah urutan yang saya pakai. Pertama row switching. Kalau row switching berarti jadi negatif, kemudian ini menjumlahkan perkalian baris ke baris lainnya, determinannya tetap sama. Kemudian kita kalikan negatif 1, saya mengalikan negatif 1 dari baris pertama hasil OBE kedua dengan saya mengalikan baris pertama pada hasil OBE kedua dengan negatif 1, mendapatkan baris pertama yang baru, itu adalah hasil dari OBE ketiga. Dan yang keempat, negatif 4 kali baris pertama OBE negatif 4 kali baris pertama dari matriks hasil OBE ketiga ditambahkan dengan baris ketiganya ya. Dan seterusnya. Nah, urutan ini akan kita lihat bagaimana efek dari OBE terhadap determinan. Nah, kalau Anda lihat sebenarnya matriks B ini kan dapatkan determinannya adalah 1 kali 2 kali 7 sama dengan 14. Tetapi kenapa dia sama? Ini bukan karena keduanya adalah matriks yang row equivalence, tetapi ini kebetulan saja ya. Jadi karena urutan-urutannya itu mengakibatkan urutan-urutan OBE-nya itu mengakibatkan determinan dari B sama dengan determinan dari matriks A ya. Oke. Nah, mari kita melihat pertama OBE-nya adalah row switching. Ya. Kita pertukarkan dua buah baris. Nah, hasilnya jadi seperti ini matriksnya. Determinannya adalah negatif dari determinan A. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah mengalihkan sebuah baris dan menjumlahkan hasil perkalian tersebut ke baris lainnya. Kita ingat bahwa untuk OBE ini, determinannya itu tidak ada perubahan. Ya, jadi tetap negatif dari determinan A. Selanjutnya, nah, saya mengalihkan baris pertama ya
yang di atas itu, ya, yang ini ya, min 1, min 1, 1, dikalikan negatif 1, artinya kita mengalikan dengan C. Ya. Sehingga dia menjadi negatif 1 kali negatif dari determinan A. Nah, yang selanjutnya adalah menjumlahkan dengan hasil perkalian, artinya determinannya tidak berubah dari langkah sebelumnya. Demikian juga pada langkah terakhir ini, hasilnya tidak ada perubahan karena kita menjumlahkan hasil perkalian sebuah baris ke baris lainnya. Anda perlu waspada antara menjumlahkan hasil perkalian baris ke baris lainnya dengan mengalihkan sebuah baris dengan sebuah konstanta, karena ini berbeda. Kalau yang satu itu hanya dikali, tidak ditambahkan kemana-mana, yang satu itu hasil kalinya ditambahkan ke baris lainnya, seperti itu. Nah, ini sudah menjadi matriks seperti ini, ya, 1, 2, dan 7 pada diagonal utamanya. Kita ingat kembali bahwa matriks A determinannya adalah 14. Nah, dari urutan-urutan tadi, ya, determinan matriks B adalah negatif 1 kali negatif dari determinan A, yaitu sama dengan determinan A itu sendiri. Nah, ini berarti bahwa determinan B juga sama dengan 14. Kita bisa lihat, sekali lagi ya, itu dari perkalian diagonal utamanya, karena dia B ini merupakan sebuah matriks segitiga. Nah, seandainya saya melanjutkan OBE yang tadi, jadi elemen pada kolom ketiga baris ketiga itu 7, saya kalikan 1/7, maka otomatis C sama dengan 1/7 ya. Yang C kecil ya. Nah, C kapital itu adalah maksudnya matriks yang ketiga ini. 1, 2, 1. Nah, karena kita mendapatkan matriks C dari dari mengalihkan salah satu baris pada matriks B dengan 1/7, maka C sama dengan 1/7. Sehingga determinannya adalah C kali determinan B. Maka 1/7 kali 14 sama dengan 2. Jika kita mengalihkan diagonal utama, elemen-elemen pada diagonal utama dari matriks C ini, maka kita juga mendapatkan hasil yang sama. Sampai di sini video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.